Udah nih? Udah. Oke, ketemu lagi kita di Setiap Cerita Pasti Ada Story-nya. Ini konten yang bacain cerita-cerita lo yang dikirimin di email di Studio 9 palapa@gmail.com. Silakan. Ini udah beberapa orang, lumayan banyak juga yang mau ikutan cerita. Tapi kali ini gue akan cerita gue sendiri, cerita tentang ayah, ciptaan Rinto Harahap. Wah, lagu dong. Cerita tentang bapak, cerita tentang ayah, cerita tentang father. Wow, mother, father. Iya. Kalau gue pribadi selama bokap gue udah meninggal ya, gue manggil bokap gue papi dan papi gue udah meninggal, dan selama masa hidup kayaknya gue kurang akrab banget dah sama bapak. Mungkin banyak dirasakan juga oleh orang-orang ya, bahwa keakraban itu lebih tercipta sama ibu gitu. Kayaknya sebuah hal yang wajar dan lumrah karena ibu-ibu zaman dulu ya yang masih kerja di rumah sebagai ibu rumah tangga aja gitu. Waktunya lebih banyak habis di rumah, dan tentunya hubungannya juga akan lebih sering secara kuantitas dibandingkan dengan ayah yang kerja dari pagi sampai sore dan pulang kerja udah capek gitu. Jadi kayaknya waktu untuk ngobrol-ngobrol nggak ada dibanding sama ibu yang 24 jam ada di rumah. Itu juga kalau ibunya ibu rumah tangga. Jadi pada saat bokap gue masih hidup, kayaknya gue lebih dekat sama nyokap dibanding sama bokap gitu. Tapi herannya begitu nyokap bokap gue udah meninggal ini, tanpa menyisihkan peran nyokap gitu, gue tuh lebih sering kangen sama bokap. Mungkin itu adalah alam bawah sadar gue yang kayaknya pengen ngebayar dulu waktu-waktu gue yang jauh sama bokap waktu bokap masih hidup. Kadang-kadang yang menjauh tuh kita sebagai anak gitu ya, menjauh karena kita juga nggak ngerti kondisinya. Bokap capek dulu waktu kecil ya, kita nggak ngerti bokap capek gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu bahwa dia juga butuh istirahat gitu. Kita nggak pernah tahu kehidupan orang dewasa pada saat itu gitu. Jadi pada saat kayaknya bokap jauh dibanding nyokap, kayaknya kita ngelihat emang bokap orangnya kaku, bokap orangnya ini, padahal nggak. Kalau bokap kaku mana mau nyokap kita kawin sama dia gitu. Pasti ada speak-speaknya juga ke nyokap gitu. Namanya laki-laki pasti ada sisi-sisi bercandanya juga, ada sisi-sisi laki-lakinya juga. Gue jadi aus kalau ngomongin tentang bokap nih. Gitu ya. Atau kadang-kadang kita suka ngeblok diri kita sendiri sebagai anak ya, untuk gak terlalu dekat sama bokap. Takut dibilang manja, takut dibilang anak papi gitu, takut dibilang itu kayaknya gak keren banget di masa-masa kita kecil gitu. Jadi kayaknya kita sendiri yang jaga jarak gitu. Kita sendiri yang jaga jarak sehingga hubungannya juga tidak terlalu harmonis. Ini mungkin tidak terjadi di keluarga yang lain, tapi gue sih menganalisanya apa yang terjadi dulu gitu. Kadang-kadang gue malu kalau terlalu dekat sama bokap gitu, dilihat sama teman-teman kayaknya anak manja, anak papi segala macam gitu. Tapi anehnya kita nggak pernah malu kalau dekat sama nyokap ya. Apa itu penyebabnya? Nah itu mungkin bisa diteliti itu. Mungkin cuma gue doang yang merasakannya. Lo begitu nggak sih, Yon? Sama bokap dekat ya? Kurang juga. Rahman? Karena cerai dari kecil Malah dia nggak tahu Rahman, karena Rahman udah cerai lo dari kecil. Lo udah cerai dari kecil? Nggak, umur 3 tahun divorce. Oh, umur 3 tahun divorce. Jadi malah nggak ada cerita tentang bokap karena udah nggak ini. Tapi ya gitu, kehidupan waktu kecil gitu ternyata agak jauh sama bokap, sehingga kayaknya nggak ada tuh ngomong dari hati ke hati gitu, punya waktu khusus untuk curhat segala sesuatu, nggak ada dibanding sama
sama nyokap gitu. Ngomong juga kalau minta duit doang. Terus gue ngerasa bokap kalau ngomong tuh ya cuma nyuruh doang sama marah doang gitu. Nggak ada hal lain di luar itu gitu. Waktu beliau masih hidup ya, waktu gue masih kecil-kecil banget gitu, belum ngerti juga apa namanya kehidupan orang tua itu seperti apa. Sampai satu saat begitu bokap gue meninggal, ini cukup membuat gue teriris gitu. Sampai satu saat bokap gue meninggal, kita beres-beres lemari bokap tuh. Kita beres-beres lemari bokap. Nyokap gue meninggal duluan, terus bokap gue 4 tahun kemudian meninggal. Kita beres-beres tuh, biasa kan kalau ada meninggal kita beres-beresin barangnya gitu setelah ya sebulan 2 bulan gitu. Termasuk beres-beresin lemari bajunya gitu, tas-tasnya kita ini. Dan sampai satu saat kita tuh kakak beradik itu nemuin satu amplop di di lemari pakaian bokap gue, dan isinya itu adalah foto-foto gue. Wah, gue yang merasa selama hidup tidak diperhatikan atau nggak akrab sama bokap, ternyata bokap menyimpan foto gue di amplop. Itu foto gue semua gitu. Ada beberapa foto yang bareng dia lagi acara kantornya dia atau lagi apa gitu. Ada foto gue lagi diboncengin Vespa sama dia waktu gue kecil, umur 3-4 tahun lah gitu. Ada foto-foto gue gitu. Dan foto gue doang yang ada di situ. Saat itu gue merasa, waduh, ternyata salah perasaan gue. Yang bilang bahwa bokap kayaknya kurang perhatian. Dia perhatiannya dengan cara yang lain. Mungkin dengan nggak ada waktu gitu untuk bercengkrama dengan dengan gue pada saat itu. Tapi dia punya perhatian khusus dengan nyimpenin foto gue di amplop. Setelah gue selidikin, karena nggak cukup lagi album. Kalau foto kakak gue di album semua ditaruh. Ada albumnya. Foto gue doang di amplop. Enggak. Tapi itu buat gue itu adalah sebuah perhatian yang luar biasa dari bokap yang disimpan terus selama dia hidup, nggak pernah. Itu sisi romantis dari bokap buat anak-anaknya. Mungkin anak-anak yang lain juga punya kenangan sendiri ya, tapi itu kenangan gue sama bokap gue yang akhirnya ngajarin gue sebagai orang tua harusnya seperti apa gitu. Harusnya seperti apa, jadi ngeladenin anak tuh harusnya seperti apa. Ada hal-hal yang positif yang gue tetap lakuin yang dulu dilakukan bokap gue ke gue dan tetap gue lakuin ke anak gue. Ada beberapa yang gue hindari yang dulu dilakukan bokap gue hindari sekarang. Atau ada hal-hal yang dulu tidak dilakukan bokap gue dan gue ngerasa saat itu harusnya bokap gue begini, dan itu gue lakukan sekarang sama anak gue. Dan mudah-mudahan hubungan ayah dan anak itu akan terjalin lebih baik. Dulu sih gue ngerasanya bokap gue kayaknya nggak pernah punya ada waktu buat anak-anaknya. Tapi kalau setelah gue jadi orang tua, setelah gue bisa mikir lebih arif dalam melihat sesuatu gitu. Setelah gue tahu dunia ternyata bukan hanya main doang, main sekolah, bukan hanya itu doang. Ada dunia kerja, ada dunia yang penuh tanggung jawab, ada dunia yang harus diurusin oleh orang dewasa termasuk bokap. Akhirnya gue mengerti kenapa dulu sampai anaknya 8 gitu. Jadi kayaknya susah lah membagi waktu untuk memberikan perhatian yang lebih. Mungkin cara dia memberikan perhatian adalah dengan menjamin bahwa kebutuhan anak-anak dan istrinya itu terjamin dengan cara bekerja lebih keras, bekerja supaya prestasi di kantornya meningkat, gajinya lebih banyak, bisa nyekolahin anaknya. 8-8-nya bisa disekolahin dengan bagus, dan itu kan sebuah prestasi yang luar biasa gitu. Kayak kita sekarang apalagi yang udah berumah tangga, tahu betapa sulitnya memanage waktu gitu. Kadang-kadang
yang kerjaannya nggak terlalu ini aja, manage waktunya itu suka apa ya? Suka bentrok sana, bentrok sini gitu. Ada friksi, ada konflik sama istri, padahal anak baru satu, baru dua, apalagi yang 8 gitu. Jadi kalau ada orang bilang memang kita harus memuliakan ibu, memang memuliakan ibu, tapi peran bokap jangan pernah dilupakan. Memang sorga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi gue yakin bokap kita lah yang mengantarkan kita sampai ke depan pintu sorga itu. Apa yang dilakukan bokap mungkin tidak terasa saat waktu kita kecil. Tapi kalau lo mau berpikir lebih jernih, kayaknya apa yang kita punya sekarang, keberadaan kita sekarang itu, kalau gue ya punya andil yang sama antara bokap dan nyokap dengan porsinya masing-masing. Gitu, kalau kata gue. Karena ini adalah cerita gue sendiri. Rahman mau cerita tentang ayah gak bisa karena dia udah berpisah. 3 tahun udah bercerai. Tapi kan sama ayah sambung malah nggak deket sama sekali juga. Tapi lo punya ayah sambung, tapi nggak deket sama sekali juga. Ya mungkin sama juga kali ininya ceritanya. Ayah sambungnya juga sibuk cari kerjaan untuk menjamin keluarganya tetap bisa hidup dengan layak, termasuk dengan sekolah dan segala macamnya. Oke, buat yang masih punya bokap dan ngerasa nggak deket-deket banget waktunya untuk lo membuka diri, mungkin dari kitanya yang kurang membuka diri ke bokap dengan segala kesibukannya. Mulai dari sekarang tidak ada kata terlambat. Atau buat bokap yang bokapnya udah meninggal dan ngerasa dulu juga kurang deket, bisa sesering mungkin mendoakan bokap lo, karena buat orang yang udah meninggal doa itu seperti makanan gitu, nggak pernah terputus gitu, selalu nyampe buat yang udah meninggal, itu keyakinan gue. Ya, udah berapa menit ini? 12 cukup lah, 12 lah. Itu Cing, biasa ketakutan jadi tulang punggung gimana tuh Cing? Ketakutan jadi tulang punggung biasanya. Ketakutan jadi tulang punggung keluarga. Ayah kan itu. Ayah ya, ada lah semuanya sebagai laki-laki. Mungkin itu dirasakan juga sama bokap-bokap kita gitu. Ketakutannya tidak mampu menghidupi, tidak mampu menjamin keluarganya itu bisa hidup dengan layak secara ekonomi, secara pendidikan segala macam. Karena kan ada perintahnya itu, jangan tinggalkan keluargamu dalam keadaan duafa gitu, lemah. Mau lemah ekonomi, lemah akhlak, lemah iman, lemah semuanya gitu. Kadang-kadang ekonomi yang memang kelihatan itu yang jadi pertimbangan yang baik. Tapi harus percaya aja bahwa semua itu ada rezekinya. Pada saat kita punya tanggung jawab 2, ya rezeki kita memang cukup untuk 2. Nanti pada saat tanggung jawab kita bertambah, rezeki kita juga akan bertambah, karena dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar, kita juga punya usaha yang lebih gede, harusnya ya. Kalau lo punya tanggung jawab lebih gede, harusnya punya usaha yang lebih gede. Hasilnya juga insya Allah akan lebih gede. Memang kita manusia memang difitrahkan itu mempunyai rasa takut. Aduh, gue lupa dia surat apa ayat berapa. Tapi kita punya dikasih fitrahnya itu punya rasa takut kehilangan harta, nggak punya harta, takut kelaparan, takut banyak lah, ada beberapa takut yang itu. Jadi fitrahnya memang kita takut gitu. Tapi fitrahnya juga kita harus percaya bahwa ada Allah yang menjamin rezeki kita gitu. Selama kita berusaha, rezeki pasti ada gitu. Jadi buat yang takut jadi tulang punggung keluarga, coba jadi tulang rusuk aja. Wah. Atau tulang lunak. Wah. Oke, kita akan sudahi di setiap cerita pasti ada story-nya. Ini cerita tentang ayah gue, mungkin ada cerita juga tentang ayah lo. Silakan lo kirimkan ke studio9.palapa@gmail.com. Nanti kita akan bacakan di acara ini.